Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi zawwaja an-nikah bil farahi wal alsar. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada na'amillahi wa ifdalihi. Ma ba'du usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wa masrabas safil lahni. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin ya rabbu ya karim. Allahumma aunina bil ilmi wa zainna bil hilmi wa akinna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Untuk menyegarkan ingatan kita, akan saya sedikit ulang sebagai pembukaan supaya apa yang pernah kita dapat tidak hilang daripada ingatan kita. Yang jelas mu'asyaratul azwaj, bergaul si istri dengan suami dan suami dengan istri, dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 228. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan untuk mereka para perempuan sama seperti atas mereka merupakan kewajiban terhadap suaminya bil ma'ruf, dengan kebaikan. Intinya kalau seorang perempuan sudah digambarkan wajib taat kepada suami, bahkan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanat bihi jirahatun summa la yasidhu ma addat haqqahu." Andai kata seorang perempuan mendapatkan istrinya dalam keadaan sakit, keluar darah dan nanah dari ujung kepala sampai ujung kakinya, lalu si istri membersihkannya bukan dengan tisu, bukan dengan air, bukan dengan kain, tapi dengan menjilatinya dengan lidahnya, maka si istri belum dianggap seutuhnya melaksanakan kewajiban sebagai istri terhadap suami. Maka si istri belum dianggap menjalankan semua hak-hak suami terhadap istri. Kalau begitu besar hak seorang suami terhadap istri, maka sama seperti juga haknya si istri terhadap suami. Jadi kalau suami, Imam Ghazali menyampaikan perkawinan itu sebagian daripada perbudakan. Nanti kalau perempuan mau kawin dengan seorang laki-laki, maka dia siap menjadi budak si suami. Sebaliknya, si suami tidak ada cita-cita lain untuk si istri, tidak ada angan-angan lain untuk si istri kecuali membahagiakan dan menyenangkan serta mengabulkan segala keinginan istri selagi tidak bertentangan dengan syariat. Jadi sama, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Oleh sebab itu, karena kadangkala kita sepihak, kita hanya menganjurkan istri-istri, perempuan-perempuan berbakti, tapi laki-laki tidak pernah untuk dianjurkan semacam itu, atau jarang, karena penceramahnya mungkin kalau khutbah nikah, hikmah nikah laki-laki, sehingga apa? Haknya perempuan tidak pernah disampaikan, hanya haknya suami terhadap istri, bukan haknya istri terhadap suami. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, sudah mengantisipasi semuanya itu dengan firman-Nya surat An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wajib seorang suami memperlakukan, bergaul dengan istrinya dengan ma'ruf, dengan cara yang baik. Yang akan disebutkan ada beberapa hadis yang akan datang, di mana kita ketahui bersama, yajibu ala kulli wahid minaz zawjain al-mu'asara bil ma'ruf. Kalau bahasa fikihnya seperti itu, tapi bahasa ringkasnya, kewajiban bagi seorang istri mengabdi kepada suaminya sebagaimana budak. Kewajiban seorang suami mencurahkan segala kemampuannya
untuk menyenangkan hati istri. Cuman bahasanya bukan budak, sama saja sebetulnya. Jadi yajibu ala kulli wahid minaz zawjain, wajib atas suami dan istri al-mu'asyarah bil ma'ruf. Bukan hanya istri berbuat baik kepada suami, tapi suami pun wajib sebagaimana wajibnya seorang istri berbuat baik kepada suami. Bahkan kalau suami itu ada beban lebih, yang diantaranya itu wabadlu ma yalzamuhu min warimatlin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu hendaknya dia memegang kendali, dia yang tegak untuk kepentingan menyelesaikan segala permasalahan yang ada dalam keluarga. Itu laki-laki. Dan tidak boleh seorang suami mempunyai uang, istrinya membutuhkan, dia menunda-nunda. Tidak boleh, haram hukumnya. Jadi kalau seumpamanya saya punya istri sekarang butuh uang, entah untuk apa, memang kewajiban nafkah saya seumpamanya 20.000 hari ini, saya menunda-nunda, itu hukumnya haram. Tidak boleh. Bahkan pada saat memberikan kepada istri harus dengan sukacita dan senang hati. Jadi jangan mentang-mentang mungkin istrinya punya penghasilan lalu suami seenaknya, tidak bisa, tidak berkah itu, tidak berkah. Kalau yang seperti itu tidak akan mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. 6, terpaksa karena ini fikih juga saya bacakan, tapi saya doakan yang perempuan tidak mengalami. Wa yahrumu 'alal rajuli ayyuskina zawjataini fi maskanin wahid illa biridahuma, ya. Kalau punya 2 istri haram ditaruh satu rumah, kecuali istrinya sama-sama rela, ya. Itu haram. Tapi dan ini yang menjadi pelanggaran, sering dilanggar oleh istri, terutama istri yang modern sekarang, yang hidup pada masa sekarang. Seorang suami boleh melarang istrinya untuk menghalanginya keluar, walahu ayyamna'aha minal khuruj min manzilih. Kalau tren sekarang kan keluar rumah tidak pakai izin. Khadijah al-Kubra menjadi wanita yang paling mulia di dunia dan di akhirat karena mempunyai sifat cita-citanya selama hidup hanya membahagiakan hati Rasulullah. Istri harus gitu juga. Jadi kalau kira-kira, oh kalau saya ngomong gini suami saya nanti sakit hati, ribut ini nanti, jangan diomong, sudah, jangan diulang terus, ya. Kadang-kadang ya kelebihan perempuan, tapi itu juga plus juga kelemahannya, ya. Sayang kepada suami, mengingatkan kepada suami, tapi caranya itu menyakitkan. Suami kadang-kadang karena capek dan semacamnya kurang tahan juga. Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha, coba kita lihat tatkala Rasulullah SAW mendapatkan irhasat, tanda-tanda kenabian dan kerasulannya, dapat wahyu, lalu beliau dalam keadaan gemetar, lalu diberi motivasi oleh istri tercintanya, tatkala diusir juga oleh disakiti oleh kaum kafir musyrik di Mekah pada waktu itu, maka motivasi yang diberikan oleh Khadijah al-Kubra terhadap Rasulullah SAW, absyir ya ibnal am, wahai anak pamanku, berbahagialah kamu, Allahu yar'akum, pasti Allah akan melindungi kamu, dan aku berharap arju antakuna nabiyyu hadhil ummah, saya berharap kamu menjadi nabi yang paling mulia dan nabi daripada umat ini, ya, istri-istri ahli surga seperti itu Khadijah al-Kubra. Bahkan saya pernah baca suatu kitab pada saat pesta untuk perkawinan Rasulullah, itu berapa puluh atau ratusan kepala unta atau binatang yang disembelih itu diberikan kepada kampung ibu asuh beliau Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha, itu jumlahnya ratusan, jumlahnya sangat banyak sekali. Untuk apa? Untuk berbakti kepada suaminya. Dan Khadijah al-Kubra yang asalnya orang yang begitu kaya, habis hanya hartanya untuk Rasulullah SAW. Jadi tidak ada, mas dulu jenengan modal apa ke sini, tidak ada omongan seperti itu. Jadi istri yang soleha
maka cita-citanya, upayanya, tutur katanya, tindak tanduknya bagaimana cara menyenangkan suami. Demikian juga suami yang soleh seperti itu. Jangan hanya menuntut istrinya berbuat baik tapi dia tidak ada timbal baliknya, itu tidak benar. Itu bukan laki-laki yang baik juga kalau seperti itu. Ayol hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini istri yang soleha seperti itu. Jadi mendukung suaminya supaya berbuat baik kepada mertuanya, mendukung suaminya supaya berbuat baik kepada saudara-saudaranya atau ibar-ibarnya. Tapi yang timbul pertanyaan kan ini, biasanya mertua itu jahat ya, biasanya mertua itu kalau sudah digitukan maunya sendiri. Biasanya ibu itu kalau kita berbuat baik seperti itu maunya sendiri. Jangan khawatir, Allah ada di pihak kita. Idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kita, kewajiban kita sebagai istri, ini untuk istri itu, untuk perempuan terutama, bagaimana caranya suami berbuat baik semaksimal mungkin untuk keluarganya, terutama untuk kedua orang tuanya. Kalau ada lebihnya boleh untuk ibar-ibarnya dan semacamnya. Kalau mereka berbuat yang tidak masuk akal, menyakiti kita, memusuhi kita, maka tatkala kita dalam keadaan kepepet, dalam keadaan kita terdesak, maka keluarga si suami akan ditanamkan rasa cinta kepada kita, sehingga pada saat kita bermasalah dengan suami kita, mereka keluarga suami akan tampil untuk membela kita. Ka'annahu waliyun hamim, orang dekat yang sangat membela, yang sangat menguntungkan kita. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga suami wajib mendukung istrinya berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan keluarga istrinya. Jangan menang-menang sendiri. Ini ajaran agama Islam. Al hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.